Hey guys, seperti yang gue udah bilang di video gue sebelumnya, kemana arah YouTube channel gue ini, gue udah mulai nih research upcoming play to earn games atau NFT games. Dan ternyata udah banyak banget guys yang bakalan keluar di tahun 2022 ini. Tahun ini tuh akan menjadi awal dari P2E atau play to earn, dan di sini gue akan kasih tahu kalian game-game apa aja tuh yang bakalan keluar di tahun ini. Oke guys, karena gamenya banyak banget, gue nggak akan list ini game sebagai top 20 atau top 10 gitu-gitu ya, karena kebanyakan semua game ini tuh masih teaser trailer atau konsep aja. Gue juga mau disclaimer kalau semua yang gue bahas di sini tuh cuman kulit luarnya aja ya. Jadi bisa aja sebulan kemudian atau 2 bulan dari video ini gue rilis, bisnis model dari tiap game yang gue bahas ini mungkin bisa berubah. Well, ada sih beberapa yang udah masuk ke tahap alpha dan beta ya. Tapi yang namanya alpha juga udah pasti kan bakalan banyak yang berubah. Jadi daripada gue kasih top-topan, mendingan gue list aja dari tipe-tipe gamenya agar kalian lebih mudah ngeliat dan cari sesuai game atau genre yang kalian suka. Jadi kalian coba aja pakai dan lihat timestamp di bawah ya ke genre yang kalian sukain itu. Mulai dari genre pertama, karena gue suka banget sama TCG atau Trading Card Game. Udah ada 3 trading card game yang kelihatannya berpotensial. Yang paling hype itu adalah Doctor Who Worlds Apart. Doctor Who ini sebenarnya hype banget karena mereka ini di-develop dan di-adapt dari TV series ya katanya. Jadi gue sih nggak pernah nonton, tapi gue sebagai orang yang pelit dan sukanya free-to-play games, gue agak serem sih ngelihat Doctor Who ini ya. Kalau dari fact-nya atau frequently asked question, kita bisa lihat kalau di game ini tuh bakalan bisa jual beli kartu. Kayak balik ke zaman dulu gitu loh guys. Dimana kita bisa beli booster pack, jadi kita kayak beli kumpulan kartu-kartu random, atau kalian beli satu set kartu yang udah lengkap gitu. Terus misalnya kalian bisa dapet kartu-kartu yang rare, pokoknya yang langka gitulah, kalian bisa jual beliin ke orang gitu loh. Jadi ya mungkin orang yang nggak suka gacha ya, jadi daripada beliin booster pack atau beliin satu set gitu, mendingan beli satuan gitu dari orang yang dapet dari booster pack misalnya gitu ya. Itu kayak yang high budget game gitu, yang kita harus keluarin duit banyak untuk mendapatkan deck yang kita mau. Nah, yang kedua adalah Skyweaver. Ini juga udah early access loh guys. Jadi kalau misalnya kalian memang berminat cari card game yang bisa play to earn, ini kalian bisa coba apply untuk early access-nya mungkin. Tapi menurut gue gambarnya agak jelek ya. Mungkin gara-gara gue keseringan main LoR kali ya. Jadi ngelihat ginian tuh jauh lah ya. Tapi yang ini tuh lebih kelihatan free to play friendly dibandingkan si Doctor Who tadi. Kita bisa level up aja dan kita bisa unlock 500 kartu gratis. Tapi tetap ya untuk dapat kartu yang silver, yang katanya silver atau gold itu mungkin yang rarity-nya lebih tinggi kali ya. Itu kalian harus bisa menang turnamen atau kalian harus top leaderboard gitu, dan kalian bisa ngejual kartu yang kalian dapat dari kalian menang turnamen atau kalian top leaderboard tersebut. Oke, kalau nggak salah dia bilang sekitar seminggu sekali itu akan ada reward. Jadi kalian akan dikasih kartu yang silver atau kartu yang gold. Gue nggak gitu ngerti, tapi sistemnya sih kayak gitu ya kira-kira. Itu juga sebenarnya kasihan juga ya, yang jago itu bakal makin kaya. Terus yang cupu harus beli kartu dari yang jago kan. Mereka harus bikin sistem sih sebenarnya untuk casual player ya, karena casual player kan yang bakal bisa bikin game berkembang juga kan. Last on TCG list itu adalah Synergy of Serra. Ini personal opinion, ini menurut gue yang paling berpotensial sih. Dia udah bilang ya, pay to win has become a plague. Gue suka banget yang kayak gini. Jadi play to earn-nya mereka nih lebih ke jual beli kosmetik. Mereka tuh bukan jual beliin kartu kayak tadi. Ya mungkin ada juga sih. Cuman sampai sekarang sih dia ngomongnya gameplaynya tuh kalau dari yang gue baca ya sejauh ini, itu lebih mirip Expedition di dalam Legend of Runeterra ya. Jadi kita disuruh pilih dari kartu-kartu yang udah ada di pool, disediain random. Dan kalau nggak salah katanya sih pool kartunya itu yang keluar antara lu sama lawan lu itu bakalan sama. Jadi hoki itu nomor 2. Walaupun lu nggak punya kartunya, tapi musuhnya ada kartu itu, lu punya pool randomnya itu bakalan ada kartu dari yang musuhnya itu. Sehingga pool di kedua sisi itu sama. Nangkep gak guys? Pokoknya intinya kartunya itu walaupun lu nggak punya, lu bisa tetap mainin karena si musuhnya pakai gitu. Itu dari yang gue baca-baca sih. Terus sekali lagi ini semua masih alpha ya. Jadi mungkin suatu saat berubah. Tapi menurut gue sekali lagi ini yang paling berpotensial untuk TCG yang free to play ya. Jadi itu dia sekilas tentang TCG. Sekarang kita bisa masuk ke dalam MMORPG
atau slash dungeon crawler. Genre ini harusnya bakalan jadi yang paling populer sih menurut gue ya, untuk awal-awal. Nah, dimulai dari Ghost of Guardian. Website aja udah marketing banget ya. 100 billion in-game item each year. Nggak sedih apain. Kalau misalnya kalian suka dungeon crawler, dimana kalian masuk ke dungeon buat bunuh-bunuh monster, terus cari barang lootan. Nah, game ini kayaknya untuk kalian. Gameplaynya ini kelihatannya kayak Dragon Age ya, yang RPG itu. Kalian bikin tim 4 orang, ada tank, ada healer, ya pokoknya kalian harus dibikin composition ya, nanti ada sinerginya gitu lah. Kalian bisa bikin atau join guild katanya, nanti ada guild buat main bareng untuk selesaiin dungeon yang susah-susah. Nah, setelah selesaiin dungeon-dungeon tersebut, kalian bisa dapetin item atau loot yang bisa kalian jual sebagai NFT. Nah, itu jadi play to earn-nya. Dan ini game tuh fokus ke PvE, jadi udah pasti nggak pay to win. Jadi yang ini, kalau misalnya kalian suka yang game co-op ya, dungeon crawler, co-op, RPG, main sama temen untuk dapat lootnya itu sudah dijual, dan ya ini game bisa lo pantau lah. Lalu ada Soul Chicks, ini dungeon crawler juga, tapi jatuhnya lebih kayak Diablo ya. Dia top down, terus kita cuma mainin satu karakter aja. Kalau tadi kan 4 ya. Gue lihat itik-itik ini sih sebenarnya jujur kurang menarik gitu ya. Kata ketik-ketik dong. Tapi yang rates gameplaynya itu grafiknya lumayan bagus sih, dan dia ada PvP juga. Tapi gue ngerasa nggak gampang loh buat PvP game ya, apalagi yang tipe MMO kayak gini. Terus katanya juga masih banyak fitur-fitur lain yang masih dalam proses. Tapi kayaknya kayak breeding, farming, ngejualin virtual lands, ini udah jadi standarsnya NFT games gitu sih. Daripada si Soul Chicks, gue jauh lebih tertarik dengan Ember Sword. Fiturnya kurang lebih mirip-mirip Soul Chicks, tapi dari grafik and animation aja kelihatannya lebih keren gitu guys. Background story-nya juga ada, jadi lebih jelas. Terus nggak cuman dari main gamenya aja, kalian bisa dapet duit. Kalau kalian ada skill 3D atau drawing, juga katanya bisa berpartisipasi buat bikin collectibles. Collectibles itu NFT-nya mereka dinamakan collectibles lah. Terus nanti, jadi kalau misalnya kalian emang terpilih, kalian punya collectibles ini, bakal bisa jadi in-game item, yang ujung-ujungnya bakal bisa diperjualbelikan orang juga. Jadi itu extra on the sides, kalau misalnya kalian emang lebih pengen artnya dibandingkan main gamenya. Cuman ya, kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak kan? Ngomong-ngomong tentang jual beli barang NFT, kalau misalnya buatan sendiri ya, katanya sih, si Sandbox udah bisa jual beli barang NFT ya. Kalian bisa coba cek. Di situ ada Fox Edit. Kalau nggak salah itu software yang sudah di-integrate ke Sandbox juga. Gue sendiri belum cobain sih. Cuman ini tipe gamenya ya, si Sandbox ini. Kayaknya cuman yang sekedar open world, terus untuk sosial gitu ya kayaknya. Kalian sebagai komunitas bisa bikin game sendiri di dalam dunia Sandbox-nya. Tapi masalahnya, kalau misalnya kalian mau bikin game tersebut, kayaknya kalian harus beli virtual land-nya dulu gitu. I think yang harganya gila-gilaan banget. Atau kalau misalnya kalian nggak bisa beli land-nya, atau kalian nggak mau beli land-nya, kalian ya bisa coba mainin game yang orang udah bikin. Tapi semua itu jatuhnya lebih kayak ke mini games gitu guys. Karena semua itu jatuhnya kan ke kreasi komunitasnya kan. Jadi tujuannya ya kayaknya gamenya untuk bersosialisasi sih. Gue kurang ngerti ya. Mungkin viewer di sini udah ada yang cobain, udah ada yang main. Boleh di komen aja kenapa kalian suka dengan memainkan game ini, dan apakah kalian udah cobain bikin aset atau game sendiri. Kalian mungkin bisa share. Gue jamin banyak yang bertanya-tanya tentang itu sih. Lalu, kita juga mendapatkan sebuah game baru namanya Niftyville. Ini juga kalau misalnya dilihat-lihat, mirip untuk sosial gitu ya. Kayaknya gamenya untuk sosial gitu. Yang dimana kita masuk ke dalam, bisa dibilang sekarang metaverse ya. Kita masuk ke metaverse, ketemu-ketemu orang. Tapi yang ini dibuatnya lebih mirip GTA kayaknya. Bisa jadi business owner, hitman, thief. Bukan, kita mendingan semua jadi thief ya, dibandingkan jadi pemilik toko gitu. Kan kita tinggal nyolong-nyolongin barang doang kan, kita nggak perlu punya virtual land lah, kita nggak perlu itu, kita tinggal nyolong-nyolongin orang doang. Cuman gue nggak tahu sih ya, ini gameplaynya kayak gimana, karena ini juga belum jelas. Tapi kelihatannya sih ini mirip kayak Sandbox tadi, lebih ke social game gitu. Lalu di sini juga ada My Neighbor Alice, yang ini feel-nya kayak Animal Crossing ya, mungkin kalian pernah dengar.
Ini juga sosial, tapi ada builder game gitu. Jadi kalian harus hias-hias taman kalian, hiasin rumah kalian, gitu-gitu sih kayaknya. Cuman sekali lagi, orang yang ngehias-hias itu atau yang bisa hias rumah sendiri itu, apakah mereka juga perlu virtual island atau virtual land? Kalau iya, berarti pemain yang free to play-nya cuma bisa datengin ke rumah orang doang dan nggak bisa hias-hias sendiri gitu. Itu fun-nya di mana ya kalau bisa kayak gitu? Aduh, lumayan kan tuh, udah banyak juga ya gamenya. Jangan lupa untuk istirahat dan like dulu videonya. Oke, terakhir kita masuk ke competitive gaming. MOBA ya biasanya. Beberapa dari kalian pasti udah ada yang denger Titans Arena. Ini salah satu game NFT yang udah rilis. Gue sih jujur aja nggak cobain ini gamenya. Tapi seperti yang udah gue mention ya, kalau misalnya bikin game PvP, tipe yang gini tuh agak susah sih menurut gue ya. Walau mereka udah boasting nih, mereka udah punya 20 juta player, yang gue denger malah isinya banyak bot. Terus entah bener atau enggak, katanya Titan Arena ini kayak gambling. Jadi karakter yang lu beli itu ada masa expirednya, bisa dipakai berapa kali doang. Setiap lu menang, lu dapat duit, dan kalau lu kalah, dapatnya tuh dikit. Jadi kalau misalnya lu beli karakter nih, NFT ya, pakai duit asli gitu ya, misalnya, lu harus bisa menang lebih dari 50% game lu, biar lu nggak rugi. Ya itu hitungannya, ada hitungannya lah. Dan itu dari yang gue baca-baca ya. Jadi kalau misalnya kalian pemain Titan, mungkin boleh klarifikasi. Siapa tahu kalian bisa persuasi kita-kita nih yang belum main untuk join gamenya. Lumayan kan kalau misalnya orang makin banyak join gamenya, pasti Titan koinnya makin mahal kan. Anyway, kalau dari gameplaynya sih kayak gitu ya. Gue pribadi sih kurang tertarik ya. Kalau misalnya kayak gitu, bukannya kita main bukan buat fun, tapi untuk menang gak sih? Jadi mendingan, kalau misalnya kayak gitu kan, mendingan gue main Brawl Star aja. Kalah juga nggak peduli kan, karena kita nggak bakal kehilangan duit. Terus MOBA juga ada Spider Tanks. Ini belum keluar, tapi udah alpha kayaknya. Dia nggak beli karakter-karakter sih. Kayak si Titan Arena kan harus beli karakter ya. Dia ini lebih modif-modif tanknya menggunakan NFT. Di websitenya ini udah bisa ngeliat ya, tipe weapon atau armor, terus ada statistiknya. Mau tank lu kuat di defense atau di range-nya. Ya itu berarti semua itu bisa dimodify sesuai dengan playstyle lu. Oh, tapi yang gue belum mention, yang namanya online game itu kan pasti ada ping dan lag ya. Kalau misalnya servernya itu nggak di Southeast Asia, kita sebagai pemain yang kompetitif di sini ya yang dirugikan juga kan. Jadi gue masih agak ragu sih dengan game-game yang kompetitif yang play to earn kayak gini. Untuk FPS, sayangnya belum banyak ya. Gue cari-cari juga kayak belum gitu banyak. Mungkin FPS itu susah untuk di run di dalam blockchain. Gue juga nggak gitu ngerti. Tapi yang gue ketemu, yang udah ada sedikit cuplikannya itu cuman si Metastrike ini. Ini FPS games. Kayaknya bakal ada PvP dan PvE katanya. Mungkin jatuhnya itu kalau dilihat-lihat mirip kayak Left 4 Dead ya. Yang dimana kita bisa co-op main untuk menyelesaikan mission, atau kita juga bisa PvP di mana ada orang yang jadi orangnya dan di mana ada monsternya kan. Ini juga kayaknya sama sih. Tapi anehnya dia ini juga VR guys, virtual reality ya. Jadi itu kayak ribet banget nggak sih? Soalnya P2E atau play to earn aja itu kan udah sebuah bisnis model yang baru ya. Ditambah lagi dia pakai VR. VR game itu menurut gue sampai sekarang aja marketnya itu belum begitu banyak guys. Jadi gue juga agak ragu sih dengan game ini ya. So, untuk yang kompetitif tapi chill, itu kalian pernah main fantasy football gitu gak sih? Atau fantasy sports gitu, dimana kalian tuh nyari-nyari roster atau tim kalian untuk ditandingin gitu loh. Jadi di NFT ini juga ada nih, udah mulai ya, ada Futium atau Meta Soccer, itu ada 2 game berbeda. Lucu sih, jadi kalian itu kayak yang pengen punya tim bola sendiri gitu, tapi nggak mungkin kan kita bisa beli tim bola. Mahal banget kan harga tim bola tuh. Ini ada versi murahnya guys. Jadi ntar kita harus bisa nge-scout orang-orang yang masih baru-baru gitu. Kita latih, kita masukin ke tim, barangkali dia itu jadi the next Cristiano Ronaldo, gue nggak tahu ya. Nanti kalau misalnya dia sudah berhasil, karirnya bagus, kita tuh bisa sih jual sih Ronaldonya itu, misalnya gitu, ke orang lain. Jadi itu dimana kita bisa dapet cuannya guys. Udah berasa punya
tim sendiri belum. Well anyway, itu udah gue kasih tahu ya beberapa game yang menurut gue punya potensi besar dan akan dirilis tahun ini. Kalau semuanya sesuai harapan ya. Apa ada yang menarik buat kalian? Yuk tulis di komen. Kalian tertarik game yang mana? Atau mungkin gue ada kelewat game yang kalian sedang tungguin rilis juga. Oh, ada satu lagi sih sebenarnya namanya Chumbi Valley. Tapi itu akan gue bahas separate video aja karena gue pengen bahas game itu lebih detail. Itu gue rasa salah satu game yang bakalan prospeknya besar banget di dalam tahun ini guys. Jadi tunggu aja videonya. Untuk video kali ini kayaknya udah banyak list yang gue kasih. Di bawah di kolom deskripsi gue akan kasih link-link ke semua game-game tersebut. Siapa tahu nanti ada game-game yang menurut kalian itu keren atau berpotensial atau kalian tertarik, kalian bisa cek aja. Sekali lagi, YouTube channel gue ini akan bahas lebih banyak lagi play to earn game seperti ini. Jadi ditunggu aja dan sekalian aja kalian tulis di komen juga kalau kalian ingin diskusi tentang play to earn games. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe untuk pembahasan P2E game lainnya. Life is a game, so play smart.